Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi, akan mempresentasikan tentang pengembangan kemitraan UMKM digital untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Dalam tema, Sistem Digitalisasi Kemitraan Global, dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian agribisnis yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Suwandi MSI IPU dan Insinyur Arsyad Lubis MSI. Berikut adalah anggota dari kelompok 5, saya Aulia Justisia dengan NIM D1B019198 sebagai moderator, Ahmad Hamdani dengan NIM D1B019196 sebagai pemateri pertama, Regita Vika Agustin dengan NIM D1B019194 sebagai pemateri kedua, Larasati dengan NIM D1B019193 sebagai pemateri ketiga, Aura Vidya dengan NIM D1B01997 sebagai pemateri keempat. Berikut merupakan submateri yang akan dibahas: 1. Pendahuluan, 2. Kewirausahaan digital, 3. Pelaku UMKM digital, 4. Mekanisme sederhana UMKM digital, 5. Presentasi e-commerce, 6. Ketahanan pangan, 7. Kendala yang akan dihadapi, 8. Upaya untuk membangun sinergisitas UMKM, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, perlu diketahui bahwa UMKM di Indonesia telah menjadi pilar terpenting bagi ekosistem ekonomi. Apalagi diketahui bahwa 99% pelaku usaha di Indonesia adalah sektor UMKM dan baru 16% yang termasuk dalam ekosistem ekonomi digital. Dalam konteks Indonesia, sektor UMKM merupakan salah satu pilar utama dari fundamental ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan model kewirausahaan yang bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Karena inilah yang kemudian melahirkan model kewirausahaan digital. Model bisnis ini berasal dari kombinasi teknologi digital dan kewirausahaan yang kemudian menghasilkan fenomena karakteristik baru dalam hal bisnis. Jones dan Brem 2017. Selanjutnya, Electronic Commerce. Berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD 2009, adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan. Kehadiran e-commerce tidak hanya menciptakan liberalisasi pasar ekspor impor dan memberi andil dalam merubah pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat, namun juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi individu-individu untuk menjadi entrepreneur yang kedepannya diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan. Hai guys, perkenalkan saya Regita Vika Agustin. Di sini akan menjelaskan pelaku UMKM digital. Hasil survei e-commerce 2021 menunjukkan bahwa dari seluruh usaha yang dilakukan pendataan sampai dengan 31 Desember 2021 tercatat 25,25% melakukan kegiatan e-commerce. Sementara sampai dengan 30 Juni 2021 itu tercatat 25,92%. Berdasarkan hasil survei e-commerce 2021, sebagian besar usaha e-commerce merupakan usaha pendapatan kurang dari 300 juta per tahun dengan jumlah proporsi usaha sebanyak 83,87% dari keseluruhan usaha e-commerce. Menurut pengakuan responden, sebesar 24,4% usaha mengalami peningkatan pendapatan online dibandingkan tahun sebelumnya. Kelas selanjutnya itu ada mekanisme sederhana UMKM digital. Yang pertama itu ada pelaku UMKM, di mana pelaku UMKM ini akan mendaftarkan atau menawarkan produknya di e-commerce pilihan. Selanjutnya itu ada pemesanan produk melalui e-commerce. Tadi sesudah pelaku itu mendaftarkan produknya, maka konsumen yang tertarik dengan produk yang ditawarkan tersebut akan membeli produk tersebut. Nah, setelah itu produk yang telah dipesan oleh konsumen akan diantarkan oleh jasa kirim. Konsumen akan menunggu pengiriman produk oleh jasa kirim yang dipilih. Untuk yang terakhir itu ada produk diterima oleh konsumen. Jadi konsumen itu akan menunggu sampai produk itu sampai di tangan konsumen.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persentase usaha e-commerce menurut kategori atau lapangan usaha pada tahun 2020. Yang paling tinggi itu ada perdagangan dan reparasi sebanyak 46,05%. Yang kedua ada industri pengolahan sebanyak 17,1%. Selanjutnya ada akomodasi dan makan minum sebanyak 15,81%. Selanjutnya ada kesenian, hiburan dan jasa lainnya sebanyak 6,62%. Selanjutnya ada pengangkutan dan pergudangan sebanyak 4,79%. Selanjutnya ada infokom sebanyak 3,43%. Selanjutnya ada pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3,24%. Selanjutnya ada aktivitas profesional dan penyewaan sebanyak 1,81%. Dan selanjutnya ada pendidikan sebanyak 0,72%. Dan yang terakhir, yang paling rendah itu ada aktivitas kesehatan dan sosial sebanyak 0,43%. Selanjutnya ada ketahanan pangan. Pengembangan ekosistem teknologi pada era 4.0 dinilai sangat penting dalam mengembangkan ekonomi pertanian digital. Hal ini akan berbanding lurus dengan ekonomi pertanian digital yang berkembang aktif sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut ekonomi nasional. Artinya, meningkatnya ekonomi nasional akan sejalan dengan meningkatnya ketahanan pangan. Ekonomi pertanian digital membuat akses terhadap pangan dapat terjadi secara langsung sesuai kebijakan pangan, sehingga menyebabkan harga pangan menjadi stabil serta mengurangi ketidakpastian petani dan menjamin harga pangan bagi konsumen. Ekonomi pertanian digital memudahkan akses terhadap produk pertanian. Hal ini dinilai meningkatkan efisiensi konsumen dalam mendapatkan produk pertanian. Kendala yang akan dihadapi yang pertama, pelaku UMKM masih terkendala pada kapasitas produksi barang. Bahkan banyak UMKM yang gagal di pasar digital karena tidak memenuhi permintaan pasar digital. Yang kedua, kualitas daya tahan pelaku UMKM yang belum merata dikarenakan di pasar digital ini para pelaku harus dapat bersaing dengan perusahaan besar yang selama pandemi juga beralih menggunakan platform digital. Yang ketiga, diperlukan penguatan edukasi literasi digital dan penguatan sumber daya manusia para pelaku usaha UMKM sebab selama ini literasi digital dan kualitas sumber daya manusia para pelaku UMKM sangat minim sehingga berdampak pada kurang maksimalnya dalam memproduksi produk unggulan masing-masing. Padahal mayoritas pelaku usaha UMKM ingin mempraktikkan bisnis digital dalam pengembangan. Selanjutnya ada upaya untuk membangun sinergisitas antara UMKM digital dan warganet. Melalui sajian konten kreatif, secara otomatis dapat menarik perhatian para warganet untuk bisa ikut menyebarluaskan produknya yang ditawarkan oleh para aktor warganet. Dikembangkan dengan menggunakan taktik reseller yang melibatkan marketplace seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Akan semakin membuka peluang produk UMKM dikenal luas oleh warganet. Semakin banyak melibatkan warganet untuk memberikan testimoni, akan semakin besar peluang bahwa produk dari UMKM digital tersebut diterima oleh para konsumen di Indonesia. Sebab tanpa sinergisitas antara UMKM dan warganet akan sulit pelaku usaha UMKM untuk bisa menawarkan produknya dengan cepat di media sosial. Oleh sebab itu, pengetahuan dalam mengenal aktor warganet hingga teknik untuk memviralkan wajib diketahui oleh para pelaku UMKM digital agar bisa bersaing. Dapat kami simpulkan bahwa kehadiran e-commerce memberikan banyak kesempatan bagi individu atau para pelaku UMKM untuk menciptakan peluang ekonomi baru dan menjadi entrepreneur yang kedepannya diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan, diikuti dengan meningkatnya perekonomian nasional. Hal ini akan sejalan dengan meningkatnya ketahanan pangan karena dapat meningkatkan efisiensi konsumen dalam mendapatkan produk pertanian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.